Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita lanjutkan At-Tafsir Al-Muyassar dari surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tafsirnya, tariqal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina fahum ahlul hidayati wal istiqamati. Kita minta kepada Allah, ya, jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat. Tafsirnya adalah tariqal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yaitu para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan, ya, risalah para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ya, inilah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, dan semoga kita menjadi, ya, salah satu dari orang-orang yang diberikan kenikmatan. Fahum ahlul hidayati wal istiqamati, maka mereka adalah ahli hidayah, ya, orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dan keistiqamahan. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bihi wa humul yahudu wa man kana ala syakilatihim. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, bukan jalan yang dimurkai. Apa tafsir dari kalimat ghairil maghdubi alaihim? Tafsirnya adalah wala taj'alna, dan janganlah, ya, engkau jadikan kami, ya, termasuk orang yang jalan, ya, di atas jalan yang dimurkai, yang mana mereka itu mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-maghdub, orang yang dimurkai, adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran Islam, ya, karena sudah sering dijelaskan oleh para nabi mereka, bahkan juga dijelaskan dalam kitab mereka, tapi mereka tidak menerima Islam, ya. Oleh karena itu mereka, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alna minadh-dhalin. Ya, dalam surat Al-Fatihah kita katakan waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tafsirnya, dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sesat. Siapa tuh orang yang sesat? Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum fadallut tariqa wa humun nasara wa manittaba'a sunnatahum. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya, disebabkan karena apa? Karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Fadallut tariqa, maka mereka memilih jalan yang sesat. Wahumun nasara, dan mereka lah orang Nasara. Wa manittaba'a sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi di dunia ini ada dua kubu, ya. Ada dua kubu yang sama-sama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama digelari dengan al-maghdub, ya, yang dimurkai, yaitu para Yahudi. Kenapa para orang Yahudi dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu, mereka mengetahui kebenaran Islam, tapi menolaknya. Adapun orang Nasara, mereka dicap sebagai orang yang sesat. Kenapa dicap sebagai orang yang sesat? Karena mereka tidak memiliki ilmu, ya, sehingga tidak mengetahui, ya, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka tersesat. Adapun seorang Muslim, ya, merupakan orang yang apabila mengetahui ilmu, dia berusaha untuk
mengamalkannya. Dan apabila ia belum mengetahui suatu ilmu, maka dia berusaha untuk mengetahuinya dengan cara mengkaji ilmu Islam, menghadiri kajian-kajian Islam, membaca buku dan sebagainya. Nah, wa fi hadzal du'ai syifa'un liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wad dhalali. Dan pada doa ini, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini mengandung doa bagi hati seorang muslim dari penyakit juhud, pengingkaran, wal jahli dan kebodohan, wad dhalali dan kesesatan. Ya, jadi ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keangkuhan atau kesombongan, dari kebodohan dan dari kesesatan. Wa dilalatun ala anna a'dhama ni'matin 'alal itlaqi hiya ni'matul islami. Dan dalam doa ini juga terkandung dalil bahwasanya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar secara mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat lagi bagi seorang muslim adalah nikmat Islam. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita mungkin nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa harta, nikmat berupa kedudukan, maka itu semua tidak ada artinya dibandingkan nikmat Islam. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lahu kana aula bis siratil mustaqimi. Maka siapa saja orang yang paling mengenal hak, paling mengetahui kebenaran dan paling mengikuti kebenaran, itulah mereka adalah yang paling utama untuk mendapatkan jalan yang lurus. Artinya kalau kita mengetahui bahwasannya nikmat Islam adalah nikmat yang agung, as-siratal mustaqim merupakan yang kita minta, maka siapa saja orang yang paling mengenal jalan yang hak ini dan paling mengikuti jalan yang hak ini, maka mereka merupakan orang yang lebih utama untuk mendapatkan as-siratal mustaqim. Siapa mereka itu? Wala raiba anna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum awlan nasi bidzalika ba'dal anbiya'i alaihimussalamu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekalah manusia yang paling utama tentang hal tersebut setelah para nabi alaihimussalam. Artinya kita tahu bahwasanya orang yang paling mengetahui kebenaran adalah para nabi, dan setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadallatil ayatu ala fadlihim wa adimi manzilatihim radhiyallahu anhum. Maka ayat ini menunjukkan atas keutamaan para sahabat dan betapa agungnya kedudukan para sahabat. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Artinya dengan kita yang membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di antara termasuk orang yang paling utama untuk mendapatkan nikmat semacam ini merupakan para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling mengetahui kebenaran setelah para nabi. Ini merupakan sebuah keutamaan yang tidak dimiliki kecuali oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti jalan yang hak, kalau kita ingin mengetahui Islam yang benar, kalau kita ingin mengetahui hakikat Islam yang sesungguhnya, maka kita harus mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa istahabbu lil qari'i an yaqula fi sholati ba'da qira'atil Fatihati amin wa ma'naha Allahumma stajib. Dan disunahkan bagi pembaca surah Al-Fatihah
ya, agar ia berkata di dalam sholatnya setelah selesai membaca Al-Fatihah, yaitu selesai membaca waladdallin, disunnahkan untuk membaca amin. Dan mana amin adalah Allahumma stajib. Dalam pelajaran ilmu nahu, amin ini disebut sebagai ismu fi'li amrin. Isim tapi bermakna fil amr, ya. Mana dari amin adalah Allahumma stajib, ya Allah istajib, ya, kabulkanlah. Walaysat ayatan min suratil Fatihati bittifaqil ulama'i walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahifi. Dan amin ini bukanlah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena ini, para ulama bersepakat untuk tidak menulis kata amin di dalam mushaf. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah selesai membahas tafsir surat Al-Fatihah. Semoga sekarang kita bisa bertafakur dan mentadabburi kandungan Al-Fatihah, sehingga insya Allah ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita bisa lebih mentadabburinya dan bisa kita terapkan dalam dunia, ya, kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik, seorang muslim yang lebih istiqamah, seorang muslim yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah berupa jalan yang lurus, yaitu Islam yang mulia yang akan menghantarkan kita kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.